Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Lebih agung, lebih Allah cintai, ini beberapa varian riwayatnya, daripada amal saleh yang dilakukan di hari-hari ini, yang dimaksud 10 hari pertama Zulhijjah. Para sahabat berkata, tidakkah jihad lebih istimewa ya Rasulullah? Karena jihad itu begitu seorang tersungkur syahid kena pedang misalkan, maka begitu darahnya itu muncrat, seluruh dosanya diampuni, dan dia akan memberikan syafaat dengan izin Allah untuk 70 keluarganya. Dan Allah perlihatkan di mana posisinya di surga. Dan Allah perlihatkan di mana posisinya di surga. Karenanya para sahabat itu menganggap bahwa jihad itu amal istimewa. Ketika Rasulullah menyatakan ini, mereka kaget. Makanya dikatakan, tidakkah jihad lebih istimewa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, jihad pun tidak lebih istimewa, kecuali seorang yang pada hari itu keluar dengan jiwa dan hartanya. Dia impakkan seluruh hartanya, lalu bergabung dengan pasukan mujahidin. Misalnya kalau andai kata jihadnya itu terjadi di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, lalu dia mati syahid, baru amal itu, baru jihad seperti itu di waktu itu lebih istimewa dari segala amal saleh yang dilakukan di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Tapi kalau jihadnya di luar ayyamul ashar, tidak lebih istimewa, tidak lebih cintai daripada amal saleh yang kita lakukan di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Ada puasa dari hari pertama sampai tanggal 9, atau kemudian puasa Arafah saja, itu tanggal 9-nya saja, ya kan? Lalu kemudian ada sedekah, perbanyak sedekah di hari-hari mulia ini. Kemudian perbanyak takbir, tahlil dan tahmid dalam riwayat Imam Ahmad. Kemudian di hari Arafah, bagi yang ada di Arafah, disunahkan mandi, bagi kita disunahkan berpuasa di hari Arafah. Kemudian kita berdoa dan perbanyak zikir, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu ala kulli syai'in qadir. Sebab Rasulullah katakan, khairu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu ala kulli syai'in qadir. Karena hari ini adalah hari yang paling banyak di mana Allah Subhanahu wa taala membebaskan hamba-hambanya dari api neraka. Ma min yaumin aktsaru ma yu'tikullah bi'ibadahu min yaumi Arafah. Tidak ada hari di mana Allah banyak membebaskan hamba-hambanya dari api neraka selain hari Arafah. Manfaatkan fasilitas ibadah yang disyariatkan di hari Arafah ini untuk beribadah kepada Allah. Kita adalah puasa. Yang ada di sana wukuf karena mereka dilarang puasa. Dan Rasulullah berharap Allah Subhanahu wa taala, ahtasibu 'ala Allah ayyukaffira sanal madiyah wal mustaqbalah. Aku berharap kepada Allah menjadikan puasa Arafah sebagai pelebur dosa setahun sebelum dan setahun sesudahnya. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Nah, kemudian ini secara umum yang diperintahkan khusus untuk dilakukan di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Selebihnya boleh kita hidupkan ibadah-ibadah yang rutin kita lakukan. Yang paling harus kita perhatikan adalah kualitas dan kuantitas. Kualitas itu artinya kita tidak mengamalkan kecuali disyariatkan, dan tidak mengamalkan kecuali dengan cara yang disyariat. Kalau bicara kuantitas, kita tingkatkan ibadah-ibadah sunnah yang boleh dilakukan di semua waktu tak terkecuali di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, seperti baca Al-Quran, berbakti pada orang tua, membantu sesama, walaupun tidak disyaratkan secara khusus, tapi itu boleh kapanpun dilakukan, termasuk di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, sehingga amal itu lebih istimewa daripada jihad, ya kan? Nah, adapun kemudian yang ingin saya tekankan pada pembahasan kali ini adalah berkait dengan kesalahan di dalam berkorban. Kurban ada ibadah yang sangat istimewa, bukti keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai Rasulullah SAW itu melarang orang mendekat dengan tempat salat Id kalau dia mampu berkorban tapi tidak berkorban.
Dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, sahabat mulia penutur hadis ini Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Man kana lahu sa'ah wa lam yudhhi fala yaqrabanna musallana." Barang siapa yang punya kelebihan harta lalu dia tidak mau berkorban, maka jangan sekali-kali mendekat dengan tempat solat kami, kata Rasul. Ini menunjukkan betapa pentingnya berkorban. Walaupun ulama berselisih tentang status hukumnya antara wajib dan sunnah muakkadah. Walaupun yang dirojihkan adalah sunnah muakkadah terkait dengan sahabat pada suatu waktu tidak berkorban karena kesian dengan sahabat yang tidak pernah berkorban karena ketidakmampuan mereka itu. Itu ingin menunjukkan pada mereka kalau itu bukanlah perkara wajib, namun sangat ditekankan untuk dilakukan. Terlepas dari status hukumnya wajib atau sunnah, para sahabat itu senantiasa melakukannya. Bahkan nyaris selama mereka mampu tidak ditinggalkan itu. Mereka berlomba-lomba untuk melakukannya. Suatu hari sahabat mulia Atha bin Yasar, sahabat mulia Abu Ayyub ditanya oleh sahabat mulia Atha bin Yasar tentang praktek korban di zaman Rasulullah. Atha berkata, atau ini seorang tabi'in, "Ya Abu Ayyub," kata beliau, "kaifa kanat ad-duhaya fikum ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam?" Bagaimana praktek korban kalian dulu di zaman Rasulullah? Sahabat mulia menjawab, "Kana ar-rajul ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam yudhhi bisyat anhu an ahli baiti fayakuluna wa yud'imun fayatabaha an-nas fa asbaha kama tara." Seorang kepala keluarga, kata beliau, berkorban seekor kambing atas nama diri dan keluarganya. Dagingnya sebagian dimakan, sebagian dihidangkan untuk orang yang membutuhkan. Dan mereka berlomba-lomba melakukannya seperti yang kau lihat sekarang ini. Kata. Ini artinya terlepas dari status hukum wajib sunnahnya korban, para sahabat itu sangat antusias untuk melakukan, karena itu adalah bukti keimanan. Kalau Nabiullah Ibrahim alaihissalam diperintahkan Allah untuk mengorbankan anak kesayangan saya, beliau nanti kurang lebih 80 tahun. Ya, begitu lahir diperintahkan untuk dikorbankan. Siapa yang sanggup menjalankan perintah ini kalau bukan orang yang karena keimanannya di atas rata-rata? Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam ingin menghuruskan pedang di leher Nabiullah Ismail, Allah katakan, "Qad saddaqta ru'ya," Anda telah mempercayai pesan mimpi itu. Maka kemudian Allah ganti posisi Ismail dengan apa? Dengan domba. Fafadainahu bidzibhin 'adzim dalam surah As-Saffat. Dan kami tebus Ismail yang dimaksud dengan sembelihan yang besar. Ya kan? Alhamdulillah Allah tidak mensyaratkan bagi kita untuk mengorbankan anak kita. Apalagi yang belum nikah nih, mau korbankan anak apa? Mas Fauzi sudah nikah? Segera menikah antum. Di saya tinggal 701 Pak akhwatnya, nunggu antum tuh. Kirim ke saya biodatanya, saya kasih mereka nanti. Ada yang dokter juga, ya kan? Antum masih mahasiswa ini? Mahasiswa? Udah lulus? Di saya ada dokter 2. Antum langsung dapat kerjaan insya Allah, karena bapaknya JM. Taib, jangankan anak semata wayang. Andai kata kita punya anak 12, paling bandel, di rumah selalu berantem, di kampung bermasalah dengan tetangga, di jalan dengan polisi, di sekolah dengan teman-teman dan guru. Lalu kemudian datang tetangga bilang, "Pak, udah korbanin aja anak." Disuruh potong, mau nggak kita? Pasti nggak mau, Pak. Jangankan anak seperti itu, ya kan? Korban kambing aja susah. Masih nanya, "Pak Ustadz, ini berapa harganya?" Ada nggak lebih murah? Tapi pengen yang gede. Allah Maha tahu kualitas keimanan kita. Tapi paling tidak gitu, batas minimal kemampuan seorang dianggap mampu berkorban kalau dia mampu berkorban dengan anak domba yang usia kisaran
7 sampai 11 bulan. Dari mana kita ambil? Dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Muslim dari sahabat mulia Jabir bin Abdullah. Dia berkata, Rasulullah bersabda, la tadbahu illa musinnatan illa ayyasur alaikum fatadbahu jada'atan minadh-dha'n. Jangan kalian menyembelih, kata beliau, hewan sembelihan itu kecuali yang musinnah. Musinnah ditafsirkan para ulama fikih dan ulama hadis mengacu kepada kebiasaan para peternak Arab dulu itu, bahwa musinnah itu artinya berumur. Kalau onta minimal 5 tahun, sapi 2 tahun, kambing 1 tahun. Kecuali kalian kesulitan, kata Rasulullah, maka boleh berkorban dengan anak domba. Jadaah ini anak domba kisaran usia 7 sampai 11 bulan. Ya kan? 7 sampai 11 bulan. Itu disebut dengan jadaah oleh orang Arab. Artinya kalau makna kesulitan ini bisa kena kelangkaan hewannya atau banyak hewannya tapi saku kita nggak cukup membeli yang gede. Jadi minimal kita berkorban dengan anak domba. 3 tahun lalu ada orang berkorban nitip ke saya 12 ekor. Itu kecil-kecil. Saya bilang ini jadi fitnah karena saya beli domba gede-gede. Saya telepon penghubungnya. Kenapa kok kecil-kecil sekali? Pak Ustadz, ini ada ibu-ibu, mereka nggak mampu tapi mereka nabung selama setahun, lalu dapatlah senilai domba ini. Beratnya saya timbang itu 9 sampai 14 kilo, Pak. Tapi dagingnya paling enak. Kalau nggak percaya coba. Tapi yang kaya itu keterlaluan kalau korbannya cuma anak domba, ya kan? Selama ini antum udah korban perasaan nggak bisa nambah istri, yang kaya-kaya nih. Sekarang korbankan limusin yang 800 kilo itu. Kalau istrinya marah, ya kan, milih saya berkorban ini atau kamu berkorban perasaan saya nikah lagi gitu. Kira-kira milih mana dia, Pak? Disuruh berkorban untuk limusin nggak apa-apa. Sop yang besar itu. Ya kan? Ini batas minimal kemampuan orang yang nggak mampu berkorban itu, yaitu berkorban anak domba. Sekarang kisaran harganya antara 600 sampai kurang lebih 1.500.000. Saya yakin bisa kita berkorban. Bahkan ada anak masalah yang nabung, Pak. Ya kan? Itu berkorban dari tabungannya. Dia bilang ke saya, Pak Ustadz, boleh nggak saya berkorban dari tabungan saya? Ya kan? Saya bilang boleh atas nama orang tua kamu karena dia belum mukallaf. Ada satu lagi yang sudah dewasa, tapi kerjanya masih serabutan, tapi saya punya tabungan, Pak Ustaz, boleh saya buka? Boleh Anda berkorban, karena Anda mampu. Ya kan? Ini Masya Allah gitu, anak yang terdidik dengan sentuhan-sentuhan keimanan, ya kan, dan ketakwaan kepada Subhanahu Wa Taala, dia nggak akan peduli dengan jajan dan dia akan berkorban itu. Mudah-mudahan kita memiliki anak-anak yang soleh dan soleh insyaallah taala. Taib. Nah, walaupun demikian urgennya berkorban itu, kita tidak ragu lagi untuk berkorban. Karena itu bukti keimanan kita Subhanahu wa taala. Tetapi kemudian jangan sampai korban itu tidak bernilai apa-apa. Tentu kita tidak mau itu. Kita mau berkorban itu belum perjuangan. Jangan sampai kemudian ketika berkorban tidak bernilai apa-apa. Ya kan? Ada beberapa kesalahan yang harus kita luruskan bersama. Masih banyak ditanyakan di masyarakat dan masih banyak yang meyakini bahwa tidak boleh berkorban kalau belum pernah diakikahi. Ini sering kita dengar. Bagaimana kita menjawabnya? Kita katakan Rasulullah SAW itu berkorban, padahal Rasul tidak pernah diakikahi. Hadis tentang diakikahnya Rasulullah di usia 40 tahun, hadis itu matruk, tidak tegak sebagai hujjah, sangat lemah. Ibnu Hajar katakan macam ini, menurut kesepakatan para ulama mutlak tidak boleh diamalkan dalam syariat Islam.
Tidak pula sahabat mulia Abu Bakar, tidak pula sahabat mulia Umar. Mereka berkorban padahal mereka belum diakikahi. Betul ada sebagian sahabat yang dewasa, sehingga ini jadikan pijakan, ya kan, dianjurkan akikah ketika udah dewasa dalam madhab Syafi'i dan dalam madhab Al-Zahiri, ya kan. Tetapi itu bukan syarat, bukan syarat boleh tidaknya berkorban seorang itu. Kalau itu dianggap syarat, ini keliru besar, ya kan? Karena konsekuensi dari syarat itu, kalau tidak dipenuhi, maka amal itu sia-sia. Sebab konsekuensi syarat, apa definisi syarat itu? Ma yalzam min adamihi al-adam wa la yalzam min wujudihi al-wujud wa la al-adam li dhatihi. Sesuatu yang tiadanya meniadakan yang lain. Keberadaannya tidak mesti harus adanya yang lain, dan tidak otomatis dengan sendirinya dia hilang. Kalau akikah itu dianggap syarat, maka sesempurna apapun kita mengikuti sunnah Rasulullah ketika berkorban, itu sia-sia, iya kan? Dan tidak mesti, kalau ini syarat nih, akikah sebagai syarat itu, dan tidak mesti kalau adanya orang berakikah tidak mesti harus berkorban kalau belum waktunya, dan tidak otomatis syarat itu hilangkan begitu. Ini definisi syarat kalau dikaitkan dengan kurban. Andai kata kita kata itu syarat, lalu bagaimana dengan kurbannya Rasulullah? Apakah diterima atau tidak? Yang pasti seluruh ibadahnya Rasulullah itu pasti diterima, ya kan? Karena nggak mungkin salah. Kalau demikian Rasulullah SAW tidak pernah berkorban, tidak pernah akikah. Berarti bisa dikatakan bahwa akikah itu bukan syarat untuk berkorban, ya kan? Itu poin yang pertama. Di samping itu, kalau kita ingin meyakinkan diri kita bahwa akikah dan korban itu dua ibadah yang berbeda. Dari sisi pembebanan, yang mendapatkan beban dan tanggung jawab akikah itu orang tua, bukan anak. Andai kata orang tua tidak mengakikah, itu bukan urusan kita, tapi urusan orang tua. Tetapi kurban itu adalah syariat yang dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada muslim mukallaf, aqil baligh, dan mampu secara finansial minimal berkorban dengan anak domba yang berusia kisaran 7 sampai 11 bulan tadi itu. Taib, ini yang pertama, kesalahan yang pertama. Kesalahan yang kedua adalah dalam masalah peruntukan. Kalau kita mengacu kepada Quran dan hadis Nabi SAW, bahwa yang mukhatab syar'an, orang yang diperintahkan secara syar'i untuk melakukan kurban itu adalah manusia muslim aqil baligh, ya kan, dan mampu secara finansial. Ini artinya adalah kesalahan, dan kalau itu dianggap kurban bukanlah kurban. Kalau dia berkorban dengan cara ini, maka kemudian dia tidak mendapatkan apa-apa dari korban yang dilakukan itu. Yang pertama adalah kesalahan, dan tidak ada korban atas nama jabatan, profesi, tidak pula atas nama instansi, tidak pula atas nama lembaga, atas nama perusahaan, atas nama anak kecil yang belum dewasa, termasuk kemudian orang yang sudah wafat. Nanti kita diskusikan terkait dengan ini, ya kan? Misalkan Pak Prabowo berkorban tapi atas nama kepresidenan. Presiden Prabowo bukan individu muslimnya,
berkorban misalkan 1000 ekor sapi limusin, ya kan, secara syar'i ini tidak sah korbannya, dan itu bukan korban secara syar'i. Sebab korban secara syar'i itu dibebankan kepada individunya, kepada Pak Prabowo-nya sebagai muslim, bukan kepada, ya kan, jabatannya. Karena jabatan itu enggak kena beban syariat, Pak. Enggak kena beban syariat. Memang ada presiden yang dihukum jabatannya, kan enggak? Iya kan? Tapi akibat dari perbuatannya bisa kenai sanksi, kan? Jadi karena beban syariat itu adalah individunya, bukan jabatannya. Termasuk turunnya kalau misalkan menteri berkorban atas nama kementeriannya, DPR atas nama DPR-nya, anggota DPR-nya, bukan atas nama individunya, turun ke gubernur, bupati, ya kan, kemudian sampai camat, ya kan, itu bukan korban secara syariat. Kalau mau dinamain korban, korbannya korban politik gitu, ya kan, karena biasanya itu yang telepon kan ke bawahannya, tolong siapin sapi 10 ekor, kamu 10 ekor, kamu 10 ekor, dikasih ke lumbung masyarakat yang memilih dia. Ini namanya korban politik, dan itu tidak bernilai korban. Dia nggak dapat apa-apa dari sapi yang disembelih saat itu, bukan korban. Dia belum melaksanakan perintah wanhar itu karena jabatannya yang di atas nama jabatan. Andai kata atas nama individu muslimnya, ya kan, lalu dia berkorban karena Allah, dan kemudian berkorban di samping itu supaya, ya kan, masyarakat yang pernah memilihnya tidak jatuh ke lain hati, ini syirik kecil. Dia nggak dapat, betul itu jenis ibadahnya korban secara syar'i, tapi dia nggak dapat pahala karena telah melakukan kesyirikan di saat dia berniat berkorban karena Allah dan karena ingin mendapatkan perhatian dari masyarakat. Itu nggak boleh. Ini syirik kecil. Dalam hadis qudsi riwayat Imam Muslim, Rasulullah bersabda, "Ana aghna syuraka 'ani syirik." Saya paling tidak butuh sekutu, kata Allah Subhanahu wa taala. Man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktu wa syirka. Barang siapa yang melakukan suatu amal, dalam hal ini berkorban, menyekutukan aku dengan yang lain padanya karena Allah dan karena konstituen istilahnya itu, maka aku tinggalkan dia dan sekutunya, dia nggak dapat pahala. Artinya korban itu sia-sia, ya kan? Termasuk yang sia-sia itu kalau kita berkorban karena nggak enak sama tetangga, berkorban semua, dapat pahala nggak? Nggak dapat pahala, Pak, ya kan? Atau antum sekalipun mampu berkorban dengan anak domba tadi, tapi nggak enak kalau ditaruh di masjid, gimana kata orang nanti? Berarti antum berkorban pun bukan karena Allah, kan? Kalau antum berkorban karena Allah, mau kecil mau besar, mau ditaruh di mana nggak ada urusan. Yang penting mampunya sebegini. Kenapa? Karena kita peruntukan itu untuk Allah, bukan untuk manusia. Sekalipun kita sanggup berkorban limusin, tapi supaya dipanggil, oh orang kaya beda. Ada kasus di kompleks saya dulu. Orang ini kaya, selalu berkorban sapi limusin berat kisaran, ya kan, 800 sampai 1 ton, Pak. Kalau ada sapi itu di situ, kemungkinan besar punya dia. Suatu waktu usahanya jatuh. Sebetulnya masih bisa berkorban dengan yang lebih kecil. Tapi kan gimana kata orang nanti kalau saya berkorban dengan sapi ini? Khawatir semua korban-korban besar yang tadi itu nggak ada pahalanya. Terbukti dia ketika berkorban ini, Pak, ini menunjukkan kualitas keikhlasannya dipertanyakan. Betul, kita tidak boleh menilai orang apa yang ada di hatinya, tapi yang nampak zahir ketika dia nggak berani berkorban,
yang lebih kecil pada dia mampu, itu tanda kalau ada masalah dengan niat sebelumnya. Siratul mar'i tumbiu an sarirat. Gerak-gerik seseorang itu menunjukkan apa yang ada di hatinya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak pula atas nama perusahaan. DKM dekat kampung saya itu, dia WA, alhamdulillah Pak Ustaz, masjid ana dapat kurban 5 ekor sapi. Oh Masya Allah, saya bilang gitu. Dari mana Pak? Dari perusahaan. Saya bilang itu bukan korban, yang jadi korban itu sejatinya Anda. Ya kan? Karena yang punya perusahaan juga orang kafir. Kalau tadi ini korban politik, ini namanya korban ekonomi Pak. Biasanya itu dari dana CSR buat masyarakat sekitar, supaya nanti kalau ada masalah dibela sama masyarakat, paling tidak nggak komplain. Itu namanya korban ekonomi. Ada kesalahan juga dengan pengatasnamaan, yaitu pengatasnamaan kelas, sekolah, yayasan. Ini biasanya di sekolah-sekolah tuh. Anak kita diminta urunan. Dulu anak saya minta 50.000. Kemudian buat apa? 50, buat korban Pak, korban ayam. Oh enggak, nanti kita itu kumpulin. Kemudian kalau satu kelas dapat 1 kambing, kami belikan kambing. Terus atas nama siapa? Atas nama kelas. Lalu diklaim sama sekolah. Kalau sekarang masuk medsos kan, oh sekolah ini korbannya sekian. Padahal anak kita saat itu bukan berkorban, tapi sedang jadi korban penipuan guru dan lembaga. Saya tanya, siapa ustaz-ustaz yang berkorban? Enggak ada satupun ustaz dan ustaz yang berkorban. Padahal alasannya anak diminta urunan itu dalam rangka mengedukasi anak kita supaya berkorban. Gurunya sendiri nggak berkorban, ya kan? Gurunya sendiri tidak berkorban, malah ngorbanin anak kita. Nah sekarang setelah kita kritik begini, pinter mereka. Sekarang korbannya itu atas nama atas nama guru-guru, ya kan? Yang ngumpulin duit anak kita atas nama korbannya guru. Ini juga penipuan Mbak, ya kan? Enggak boleh. Kalau mau minta aja wali murid atau kalau mahasiswa untuk berkorban joinan, lalu kemudian dibagikan di kampus, di sekolah. Boleh apa tidak? Boleh, gak ada masalah. Tapi atas nama siapa? Atas nama wali murid, bukan atas nama lembaga, ya kan? Itu namanya korban propaganda, mengklaim korban orang lain untuk nama besar, untuk apa? Mendapatkan nama, nilai dari mata masyarakat. Sementara anak kita jadi korban penipuan itu. Kita harus berani mengatakan tidak, ini kesalahan. Ya kan? Kesalahannya satu, anak itu belum dewasa. Andai kata anak kita dewasa, mungkin SMP, SMA, dia belum berkewajiban untuk berkorban karena belum mandiri secara ekonomi. Kalau anak itu mandiri secara ekonomi, dia muslim akil balik, boleh berkorban. Karena sahabat mulia Abdullah bin Abbas berkorban sebelum dia nikah, gak ada masalah. Atau orang tuanya misalkan membayarkan dia, gak ada masalah. Tapi kalau dipaksa urunan tadi, nah ini yang jadi masalah. Kemudian yang kedua, yang ketiga, kesalahan dalam menentukan kriteria hewan kurban. Satu, terkait dengan jenis. Dua, terkait dengan usia. Tiga, terkait dengan kesehatan. Yang keempat, terkait dengan kualitas.
Terkait dengan jenis makna bahimatul an'am dalam banyak ayat Al-Quran, di antaranya seperti misalkan dalam surah Al-Had ayat 28, Allah Subhanahu wa taala berfirman, liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallah fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am faqulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Supaya mereka menyaksikan manfaat untuk mereka dan mengingat Allah dan menyebut nama Allah di hari-hari yang telah diketahui atas apa yang telah Allah rizkikan kepada mereka berupa binatang ternak. Bahimatul an'am selalu ditafsirkan binatang ternak berkaki 4, yaitu sapi, onta dan kambing. Dan makanlah sebagian dan kemudian hidangkan sebagian kepada orang yang fakir membutuhkan. Jadi nggak ada korban dengan kelinci, korban dengan rusa, ya kan? Kalau dengan kerbau, mayoritas ulama tidak membolehkan kecuali mazhab Hanafi. Syekh Utsaimin ketika ditanya tentang kerbau, beliau katakan kalau mirip dengan sapi boleh. Tapi kalau ada pilihan selain kerbau, ada sapi, ada kambing, maka pilih yang disepakati itu. Ya kan? Kalau berkorban di luar yang 3 ini atau di luar 4 kalau korban dimasuk bagian dari sapi, maka itu bukan korban yang disyariatkan. Ya kan? Tidak memenuhi kriteria untuk diterima. Kemudian aspek usia, tidak boleh berkorban di luar usia yang saya ditentukan tadi dalam riwayat Imam Muslim. Onta ya kan 5 tahun, sapi 2 tahun, kambing 1 tahun. Ya kan? Khususnya sapi limusin itu hati-hati. Saya pernah beli sapi limusin, cepat besarnya Pak. Ya kan? Usia 8 bulan itu gede ya. Setahun 2 bulan, masya Allah, setahun udah gede banget. Orang nggak tahu kalau tidak biasa berinteraksi dengan orang yang tahu sapi. Tapi kalau kita tanya pada penjual di pinggir jalan, selalu 2 tahun pastinya. Ya kan? Karena mereka borong supaya laku gitu. Tapi bagi peternak itu bisa dilihat dari apa? Gigi yang rontok. Oh ini usia sekian, oh ini usia sekian, mereka tahu. Ya kan? Ya, karena memang sapi, kambing nggak ada akte lahirnya. Tapi paling tidak harus diingat itu. Ini sebetulnya peluang bagi kita yang sunnah. Tadi saya sarankan juga ada pengusaha yang sekarang dia bisnis ternak. Dan saya juga minta ke dia kalau bisa nggak antum impor onta. Biar sesekali kita nyembeli onta di Indonesia. Di Jawa Tengah sudah ada, diimpor dari Australia. Mungkin 10 tahun ke depan sudah ada korban onta. Ya kan? Korban onta paling tidak. Kalau korban onta ini di samping jenisnya sesuai dengan sunnah, paling tidak cara pemotongan yang belum pernah sunnah kita amal. Kita nggak akan pernah mengamalkan sunnah dalam pemotongan onta kalau kita nggak pernah potong onta itu. Apa sunnahnya? Potong dalam keadaan berdiri. Itu bagian dari ibadah Pak. Dalam riwayat Imam Bukhari, sahabat mulia Abdullah bin Umar itu pernah melihat orang yang ingin merobohkan onta. Lalu dia datangi dan berkata kepadanya, ib'atha qiyaman muqayyadah, kata beliau, sunnata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, biarkan dia dipotong dalam keadaan berdiri dengan kaki terikat, kaki kiri terikat. Itu sunnahnya. Jadi dibiarkan berdiri dalam memotong itu bagian dari ibadah, karena itu sunnah Rasulullah SAW. Tapi kalau sapi, saya coba telusuri, nggak ada ketentuannya. Allah Maha tahu bagaimana sapi perjuangan merobohkannya. Walaupun sekarang alhamdulillah ada teknik-teknik yang diketahui
ya kan, pakar hewan, ternyata kelemahan sapi itu ada pada urat di bawah paha belakangnya. Kalau itu ditarik dia jatuh. Saya biasanya ya kan, kepala itu diikat yang di hidungnya, lalu kemudian diikat ke bawah, lalu kemudian tali disilang begitu ke perutnya sampai ke belakang bagian sini, kena sendirian aja dia tarik begini, dia jatuh, dia lemah. Jadi ada kelemahannya hewan itu, ya kan? Kalau kambing mas sendirian juga bisa, asal dijinakkan dulu, ya kan? Jangan dibuat panik dan dijauhkan dari komunitasnya, jangan sampai lihat gitu, ya kan? Sunnahnya demikian. Lalu kemudian kita potong sendiri bisa, atau maksimal 2 orang, ya kan? Jadi usianya tadi berapa? 5 tahun onta, sapi 2 tahun, kambing 1 tahun. Kecuali kesulitan boleh kita mencari yang ya 7, kisaran 7 bulan sampai 11 bulan, tapi pun jenisnya itu domba. Kemudian yang ketiga setelah jenis usia adalah aspek kesehatan. Ada Ubaid seorang tabi'in datang ke Barra bin Azib dalam riwayat Bukhari. Dia bertanya, "Madza kariha Nabi sallallahu alaihi wasallam min al-udhiyah?" Apa yang Rasulullah enggak suka dari hewan kurban itu? Al-awra, kata beliau, wal bari, yaitu yang picak sama yang sakit. Lalu Ubaid berkata, "Saya tidak suka berkorban dengan yang enggak ada kupingnya." Oh, boleh untuk kamu itu, tetapi wala tuharrim ala ahad, tapi jangan kau larang kepada seorang pun, katanya. Ya, kalau kita turunkan aqwal ulama terkait dengan masalah atau tinjauan fikih lah dari hadis ini, bahwa dipastikan hewan korban yang dikorbankan itu ya tadi tidak picak, tidak sakit, tidak kurus, tidak korengan, ya kan, tanduknya tidak tumbuh sebelah, kan biasanya kena cacat itu. Beda dengan yang patah kena berantem. Tadi malam kemarin saya di WA, "Pak Ustadz, kambing saya ini berantem dulu, nyeruduk katanya. Jadi luka ini, ya kan? Apakah ini cacat?" Ya tidak, itu bukan termasuk cacat, karena dia biasanya itu panik. Maka didekatin. Ya kan, dekatin, dielus-elus, manja sebetulnya. Ya kan? Domba, kambing itu manja. Tapi kalau deketin, kasih makan gitu, insya Allah dia akan jinak walaupun kita baru berinteraksi dengan dia, ya kan? Dan hindarkan dari komunitas atau diasingkan dari komunitasnya, karena ada yang tidak bisa hidup berkoloni itu, apalagi yang biasa diaduk, luar biasa nyeruduknya itu, ya kan? Nah, kemudian dari aspek kualitas tergambar dalam firman Allah dalam surah As-Saffat, "Fabadainahu bidzibhin 'adzim." Dan kami tebus Ismail dengan sembelihan yang besar, domba jantan gemuk gitu. Apakah kemudian aspek kelaminnya menentukan? Jawabannya tidak. Boleh berkorban jantan, boleh berkorban betina. Dan kondisi normal banyak pilihan, ada jantan gemuk, sapi misalkan betina gemuk, ya pilih jantan. Tapi kalau jantannya kurus, dagingnya sedikit, sementara yang gadis betinanya itu gendut, pilih yang gendut. Karena kita nggak makan kelaminnya kan, tapi makan dagingnya. Tapi ada yang maksa kudu, Pak Ustaz. Ya kalau dapat, kalau enggak mau gimana? Ya kan? Yang penting itu adalah dagingnya itu. Dan biasanya kalau peternak itu kalau udah setahun 2 tahun dicoba dikawinkan tidak hamil, biasanya mereka korbankan itu. Ini mandul, dan mandul biasa gede-gede itu. Ya kan?
Ini perlu kita perhatikan, ya kan, aspek kualitasnya. Karena ini ada bukti keimanan. Kita cinta kepada Allah. Kalau kita cinta pada seorang saja, kita selalu memberikan yang terbaik. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala memberikan asal-asalan? Tidak. Insya Allah Allah ganti dengan yang lebih baik, baik berupa pahala di akhirat ataupun nanti diganti dengan cara lain, yaitu dimudahkan rezeki dan seterusnya. Ya, maka jangan hitung-hitungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian berikutnya yaitu masalah, tadi ada sisi poin yang terakhir yang belum saya jelaskan berkait dengan masalah peruntukan untuk orang mati. Tidak ada satupun dalil ini Quran atau hadis yang dapat dijadikan pijakan oleh kita untuk berkorban atas nama orang yang sudah wafat itu, kecuali kalau itu wasiat. Orang tua kita wasiat sebelum meninggal untuk berkorban, maka sebelum dibagi harta warisnya itu, kalau tidak melampaui sepertiganya, maka kemudian boleh berkorban atas boleh ditaati wasiat itu. Jadi korbannya atas nama ayah, melanjutkan apa yang dilakukan oleh orang tua. Atau kemudian diikutkan dalam pahala, diikut sertakan dalam pahala, tapi tidak dihususkan niat berdasarkan keumuman hadis riwayat Imam Ibnu Majah dan Tirmidzi dari Abu Ayyub tadi. Jadi seorang berkorban atas nama diri dan keluarga. Keluarga yang masuk termasuk orang tua, ibu masuk di situ. Tapi tidak dihususkan. Ya, kalau kita melihat pendapat madhab, kalau madhab Syafi'i melarangnya, tidak boleh kecuali wasiat. Madhab Hambali membolehkan dengan alasan itu sama dengan sedekah. Kita katakan, ya, korban itu tidak sama dengan sedekah, ya kan? Kalau sedekah itu kan tidak ada ketentuan nominalnya berapa, tidak ditentukan waktunya. Sementara korban ditentukan kriterianya, ditentukan banyak aspek, termasuk kemudian siapa yang harus berkorban. Maka dalam hal ini kecenderungan termasuk Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, ya, tidak menganjurkan untuk berkorban atas nama orang yang sudah wafat. Tapi kalau ada yang masih yakin boleh berkorban atas nama orang yang meninggal, kita jangan maksain diri, sudah legowo aja, lapang dada. Karena memang ada aqwal ulama, walaupun serandas tidak ada. Tapi kalau kita harus memilih, ya kalau saya tidak melakukannya, ya tidak melakukannya. Dan tidak boleh kita jadikan ustadz ini ustadz. Ustadz itu bukan dalil. Apalagi ustadz juga sekedar baca doang gitu kan, bukan hasil penelitian, hasil nyomot gitu. Cuma punya nama besar, kan juga ada yang begitu. Sementara kita tidak pernah mau menelusuri. Kalau terjadi perselisihan itu, mestinya kita harus cross check. Kenapa beliau sampai kesimpulan ini? Apa dasarnya? Kenapa beliau sampai kesimpulan? Apa dasarnya? Kalau dia dilakukan penelitian dan kesimpulannya tidak ada dalilnya, ya maka yang betul ada yang tidak melakukannya. Andai kata terjadi perselisihan, ada yang melakukan, ada yang tidak. Lihat Rasul melakukan tidak? Kalau tidak, ya yang betul tidak melakukannya. Kan begitu, simpel sebetulnya. Tapi kalau ada yang melakukannya, ya biarin aja, urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini masalah peruntukan yang terakhir tadi. Ini sebetulnya sebelum kriteria itu. Kemudian yang keempat, ya. Yang keempat apa yang kelima nih? Yang pertama kan tadi berkaitan dengan syarat itu. Yang kedua berkaitan dengan peruntukan. Yang ketiga berkaitan dengan kriteria. Yang keempat ini berarti, ini berkait dengan masalah siapa yang mengurusi korban itu. Kemarin saya di WA, gitu kan, Pak Ustadz, ini ikhwan menafikan adanya panitia, karena di zaman Rasulullah nggak ada, itu nggak nyunah.
Kalau nggak nyunah itu berarti kan bid'ah itu, nggak disyariatkan. Nah, ini gimana antum yang jadi panitia ini? Saya bilang ke beliau, ketika Rasulullah berkorban, begitu banyak korban yang dilakukan, tanya aja sama beliau, apakah Rasulullah potong sendiri, kemudian nyeset sendiri, lalu kemudian dimasak sendiri, lalu kemudian dibagikan sendiri, gitu kan? Lalu sahabat tuh diam, nggak bantuin beliau, ya kan? Memang saya bilang itu istilah panitia itu cuma ada di Indonesia karena itu bahasa Indonesia. Ya kan? Tapi aktivitas panitia yang dilakukan sekarang itu ada sejak zaman Rasulullah SAW. Cuman namanya bukan panitia. Ya kan? Dan Rasulullah SAW itu pernah nugasin Ali bin Abi Thalib di samping beliau motong sendiri itu. Bayang 100 Pak, saya pernah potong 167 kambing, 13 sapi, 3 hari Pak. Sakit pegel semua ini. Habis itu tepar. Kadang nggak ada yang berani motong. Tapi setelah itu alhamdulillah ada beberapa orang yang berani, termasuk ada salah satu santri saya. Masalahnya apa ini? Ya kan? Karena kesalahpahaman itu. Ya kan? Dibilang nyunah itu kudu ada dalilnya persis. Enggak semua itu ada dalilnya. Bisa dari istimbat. Ya kan? Coba kasih contoh misalkan ketika orang masbuk sholat jenazah. Ya kan? Imam sudah takbir 2 kali, kita baru datang. Apa yang kita lakukan, Pak? Begitu imam selesai, kita selesai atau nambah? Tolong kasih dalilnya. Botak enggak akan ada dalilnya. Apakah kemudian kita enggak sholat? Ini bahasan fikih gitu. Karena yang di kita ini yang harus diluruskan itu tentang makna kembali kepada sunnah itu dengan pemahamannya yang betul. Ada kaidah-kaidah ilmu yang harus kita pahami. Jangan terlalu sakso. Ini bid'ah, panitia bid'ah. Ya kan? Anda ngomong gitu bid'ah. Oke. Ini penting berkait dengan masalah itu. Ada yang mengatakan, Pak Ustadz katanya kurban itu harus disaksikan. Kalau enggak sah. Ketika Rasulullah menugasin sahabat mulia Ali bin Abi Thalib, Ali bin Abi Thalib bercerita. Ini terekam dalam riwayat Imam Muslim. Amaroni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala budnih wa atasaddaqa biluhumiha wa jurudiha wa ajillatiha wa la util jazzar minha syai'a wa qala nahnu nuti min indina, kata beliau. Aku pernah ditugasi oleh Rasulullah untuk ngurusin hewan kurbannya, kata beliau. Dan aku diperintahkan untuk menyedekahkan dagingnya, tulangnya, dan jeroannya. Dan aku dilarang untuk berikan kepada tukang jagal. Dan kami, kata Rasulullah, nanti akan memberikannya kepada dari jatah kami, kata beliau, dari milik kami. Sesuatu yang boleh diwakilkan itu sangat berpotensi yang mewakilkan itu tidak melihat. Ya enggak? Yang memberikan tauqil tidak melihat. Saya misalkan mendelegasikan pada sebulan, ada kemungkinan saya tidak melihatnya. Itu tinjauan fikihnya. Bayangkan kalau harus disaksikan, ya kan? Sementara antum sakit, ya kan, terkapar di rumah sakit kudu disaksikan. Berarti saat itu antum nggak boleh berkorban. Sementara antum punya duit. Ya, itu jangan terlalu sempit memahami itu gitu. Abdulnya menyaksikan, memotong sendiri, silakan, bagus. Tapi bukan berarti tidak boleh didelegasikan. Buktinya Rasulullah mencontohkan, memerintahkan Ali untuk kemudian apa? Mengurusi hewan kurbannya. Ya, yang masalah di kita ini adalah banyak kalau masalah dengan kepanitiaan. Bukan panitia yang bermasalah, tapi masalah kinerja, mulai dari proses himpunan kurban itu. Ya kan? Masalah harga misalkan itu. Panitia terkadang udah menentukan harga sebelum hewan itu dibeli. Dan harganya, harga untung dari sudah ada marginnya.
Ya kan? Misalkan gini, sudah kerjasama dengan tukang sapi, pemilik sapi. Ini harganya sekian, ya kan? Antum jual sekian. Langsung antum bayar dengan duit dari kumpulan masyarakat dan antum ngambil untung, nggak boleh itu. Kalau antum mau ngambil untung, beli dulu tuh sapi, antum miliki dulu, baru jual. Mau antum misalkan beli, antum misalkan 15 juta, antum mau jual 20 juta, silakan, itu sapi antum, nggak ada masalah, ya kan? Tapi kalau belum dimiliki dijual, itu riba. Sebagaimana kasus sahabat mulia Abdullah bin Abbas, itu nggak boleh, ya kan? Itu tidak dibenarkan. Atau juga dalam masalah pendistribusian daging, ya kan? Kadang panitianya lebih banyak dibanding dengan ini. Masyarakatnya. Satu masjid, sapi korban cuma satu, panitianya 50 orang. Yang namanya panitia itu kan double dapat, sebagai warga, sebagai yang dia adalah mengorbankan jasa. Masa cuma dikasih sekilo sama dengan warga yang lain? Ini yang jadi masalah, ya kan? Akhirnya kalau sapinya berat cuma 100 kilo, dapat 2 kilo, itu habis hanya buat panitia. Ini nggak boleh. Nah, ingat, kita harus tahu pembagian daging korban itu. Abdullah bin Abbas bercerita dan Abdullah bin Mas'ud, karena Nabi SAW yudhahi fayut'imu ahla baitihi bithulus wa yut'imu fuqara'a jiranihi bithulus wa yatasaddaqu ala su'ali bithulus. Rasulullah ketika berkorban, kata mereka, sepertiganya dihidangkan buat keluarganya, sepertiga buat tetangga miskinnya, dan sepertiga disedekahkan kepada orang yang minta. Panitia jangan main ambil untuk dimasak sebelum dibagi itu. Solusinya adalah antum minta kepada yang berkorban, antum ngambil hak yang minta sepertiga itu. Misalkan, Pak, boleh nggak nanti kami minta sedikit buat dimasak? Bisa dari jatah si pemilik korban yang sepertiga itu, kita minta dari awal. Oh, silakan aja, saya minta cuma sedikit aja, sisanya ambil, mau dimasak silahkan. Aman itu. Tapi kalau nggak ada izin sana sini, tiba antum kemudian ambil, ini jadi masalah. Yang antum ambil ini nanti bagian ke siapa? Sepertiga bagian yang mana? Ya kan? Ini kebanyakan yang jadi masalah di situ. Bukan soal masaknya, tapi sumbernya dari mana, kan begitu. Tapi kalau minta kepada sahibul qurban, hak sepertiganya diminta, silahkan, tidak masalah. Karena Rasul kata, wa nahnu nu'tihi min indina, dan kami akan berikan dari milik kami. Paham sampai di sini? Termasuk kesalahan juga panitia ketika menjual kulit. Sampai ada satu masjid menjual kulit, hasilnya enggak kami makan, Pak Ustaz, kami belikan kambing. Saya bilang, status kambing itu apa kemudian? Ya kan? Atau korban atas nama kulit? Kan enggak jelas itu. Enggak boleh. Apa yang solusinya apa? Cari saudara-saudara kita yang memang terbiasa makan kikil dan seterusnya. Saya biasanya kasih ke daerah Bogor Barat, karena saya banyak tahu daerah sana itu. Karena umum dari dulu kita bagikan ke sana. Ya kan? Dan sekarang ya mungkin sekitar 7, ada kurang lebih 18-an. Ya kan, kita taruh ke sana. Itu insya Allah mereka ambil, tapi jangan kulitnya aja dikasih mereka, kesian. Saya minta ke masjid itu gue ngasih dagingnya juga. Ya minimal setengah kilo. Mereka ada kampung yang gak pernah, sampai hari ini belum ada yang korban di kampung itu. Namanya Kampung Cibentang itu. Ya kan, karena ada pekerja di mushollanya itu yang
dari tukang kebun saya. Ya kan? Sekarang, tapi udah saya kirim kambing satu dan saya minta juga ada satu masjid untuk datang dengan panitia ke sana. Ya kan? Dan saya sarankan ketika membagi ke daerah-daerah sana sebaiknya tidak melalui orang setempat, tapi kerjasama dengan orang setempat. Karena saya punya pengalaman, umumnya nggak nyampe. Hanya buat keluarga yang kita tugasin itu. Pernah sampai ke situ karena banyak yang protes kita, saya nggak dapat. Padahal data kita udah nyampe gitu. Ya kan? Di daerah Bogor Barat ke dalam itu, Cikuduk ke dalam, ada Sukajaya, ada kampung-kampung banyak di dalam itu. Atau kemudian daerah Tangerang, daerah Banten, daerah Bekasi, antum jalan aja. Jadi panitia itu jangan, ya kan, semangat ketika ngumpulin kurban karena ada ujungnya, tapi giliran distribusinya nggak diperhatikan. Nah kalau sekarang saya kurangi porsi saya di yayasan di Cibinong, saya kirim ke Kalimantan. Sekarang kita di Kalimantan itu, ya kan, ada 8 kampung, kita distribusikan. Insya Allah saya besok saya ke sana. Kalau tahun ini saya nggak berangkat haji karena nggak cukup kuotanya kemarin. Teman saya yang berangkat. Biasanya tiap tahun kita berangkat. Alhamdulillah, saya besok akan ke sana. Kita akan urus korban itu. Ya kan? Alhamdulillah udah totalnya 22. Ini kurang satu bagian. Yang terakhir kurang 2 bagian. Kalau antum mau boleh. Kurang 2 bagian. Di sapi yang terakhir kurang 2 orang, ya kan? Kalau ada yang mau murah kok, hanya 2.950 itu, 2.950. Bagi yang mau silahkan, tinggal 2 orang lagi, ya kan? Saya kasih waktu tuh besok sampai tanggal 25, karena kita langsung ngambil sapi dan segala macam itu. Walaupun sebagian besar sapi sudah kita beli. Taib. Ikhwan dan akhwat sekalian yang subhanahu wa ta'ala, ini yang perlu kita perhatikan. Jadi kita kasih solusi atau cari kepada ikhwan kita yang biasa ngelola pada kerupuk kulit, kasihlah ke mereka itu. Dan saya sarankan untuk menghindari jadi beduk. Begitu dipotong, belah jadi 4 itu. Karena pengalaman kita di kampung diminta itu. Saya bilang, maaf Pak nggak bisa, ini udah dipotong. Oh udah dipotong? Iya dipotong. Ya emang sengaja diantisipasi supaya karena ada kadang-kadang kita nggak kasih dengan utuh itu, pasti mereka mempersoalkan kita gitu. Alasannya kemana-mana gitu, padahal ya memang tidak boleh sejatinya untuk digunakan itu. Jual belikan pun nggak boleh. Kadang juga ada pabrik kulit yang memang nyuruh orang untuk mengumpulkan itu, dibeli, nggak boleh. Ya kan, sebisa mungkin semuanya itu tersalurkan kepada saudara-saudara kita. Nah kemudian juga adalah kesalahan keyakinan kita di mana kita selalu membagi daging korban itu dalam bentuk mentah. Sunnahnya, ya kan, afdolnya itu matang. Boleh sesekali mentah itu. Tapi kebanyakan di kita, ya kan, mentah. Sementara akikah yang dianjurkan mentah malah dibagikan matang. Ya kan? Wallahu ta'ala alam. Nah, adapun kemudian kalau daging berlebih, ada sunnah Rasulullah kita boleh menyimpannya lebih dari 3 hari. Hadis riwayat Nasa'i, Rasulullah mengatakan, kuntu nahaitukum an idkhari luhumil adhahi fawqa 3 ayyam ala badakhiruha. Saya dulu pernah melarang kalian untuk menyimpan daging korban lebih dari 3 hari. Sekarang simpanlah, kata beliau. Saya punya pengalaman ketika kita potong sudah ada porsinya masing-masing. Ketika santri membagikan di kampung tempat kami tinggal itu, pada nolak, alasannya kulkasnya penuh. Karena ternyata masjid-masjid terdekat itu banyak motong. Akhirnya kemudian malam itu saya cari freezer, dimasukkan ke freezer. Setelah seminggu, 2 bulan kemudian, sebulan kemudian, tawarin lagi daging, pasti mau. Jangan sampai ada yang terbuang. Bahkan kalau ada yang nikah, saya tawarin, mau daging nggak? Mau gitu. Ya, yang penting dimasak biar dibagi. Ya kan? Tapi kan nggak mungkin nanya ini daging kurban ya. Yang penting dimasak itu. Makanya saya sarankan ikhwan-ikhwan, Mas Fauzi kalau mau nikah setelah kurban lah, tinggal telepon saya. Atau beberapa kintal tuh. Nanti saya teleponin masjid-masjid, ya kan? Biar antum bagi itu buat orang lain. Taib wallahu ta'ala alam.
Ustaz ini bertanya, apakah wajib membacakan nama-nama orang yang berkorban sebelum sapi tersebut disembelih? Tidak. Tapi kalau disebutkan tidak apa-apa, cukup baca bismillah, Allahu Akbar, Allahumma hadza minka walaka. Hadis Abu Dawud dan Abdullah bin Umar. Ya kan? Tapi biasanya untuk bukti divideokan gitu kan. Karena banyak orang enggak amanah. Enggak apa-apa ini sapi atas nama si fulan, tapi enggak perlu takbiran. Biasanya kalau di kampung-kampung bisa disebut namanya takbiran dulu lama, habis itu baca doa panjang, habis itu berpotong. Itu enggak ada kerjaan. Ya kan? Kalaupun tidak tersebut namanya, kena akad kita dengan Allah, bukan dengan panitia, Pak. Andai kata mereka enggak motong, saya titipin uang nih, lalu enggak dipotong misalkan, kita udah dapat pahala dari niat kita. Enggak dipotong, dia yang dosa, bukan kita. Nah, ya kan? Kita sebagai mudhahi itu jangan terlalu takut juga gitu kan. Udahlah, tawakal Allah, saya simpan aja gitu kan. Makanya cari yang memang udah yang kredibel, yang amanah gitu. Ya kan? Wallahu ta'ala alam. Ustaz di sini bertanya tentang hukum berkorban atas nama orang sudah wafat. Tadi udah dijawabin. Jika orang tua kita sudah wafat, kita sebagai anak berkorban, apakah orang tua kita mendapatkan pahala juga? Iya, karena itu termasuk amal saleh, tapi tidak diatasnamakan secara khusus. Nah, kalau terjadi suami istri ini kebanyakan, ketika suaminya berkorban terus, iri dong istrinya, ya kan, maksa kepada suami untuk berkorban padahal duit suami misalkan itu. Lalu suaminya kena gak enak, berkorbanlah atas nama istri. Ini namanya korban pemaksaan istri. Itu gak boleh. Tapi kalau sukarela, ya kan, berkorban supaya istri berkorban, gak ada masalah. Di samping dia berkorban, karena Rasulullah berkorban, Aisyah berkorban. Ya kan? Tapi umumnya kalau misalkan istri yang punya duit, ada juga kemarin nanya pada saya, Pak Ustaz, suami saya kerja cuma main game doang. Jangan kamu berkorban, berkebutuhan keluarganya, saya yang mengkaper katanya. Ini duit saya. Berkorban atas nama siapa yang bagus? Kalau anti berkorban sendiri nggak apa-apa. Tapi kalau anti mau dapat pahala banyak, kasih uang itu ke suami, sedekahkan, suruh berkorban. Ya kan? Suruh berkorban dia. Kalau dia berkorban, anti dapat pahala sedekah, anti dapat pahala korban dari korban suami. Orang tua anti dapat pahala sedekah dan pahala korban. Suami dapat pahala korban, orang tuanya dapat pahala korban. Ya karena memang idealnya dan abdolnya itu suami yang berkorban. Kalau suami berkorban terus istri nggak berkorban, alhamdulillah, ibu bisa beli tas baru. Ya kan, tanpa harus berkorban kan. 2 juta, 3 juta korbannya bisa beli tas fosil tuh. Minimal yang second. Wallahu ta'ala lebih utama mana? Berkorban atau kebutuhan keluarga? Berkorban ini kalau di luar kebutuhan. Sudah kebutuhan keluarga udah oke, semua udah terpenuhi. Kalau ada yang sakit misalkan, ada cukup buat berkorban dan biar buat sakit. Penuhi dulu yang sakit itu. Kalau ada sisa baru berkorban. Kalau nggak ada sisa, nggak ada keharusan berkorban. Utamakan kebutuhan. Jangan sampai kemudian ayo kita puasa ya, makan sehari sekali aja gitu. Jangan itu maksain diri. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Wallahu ta'ala, orang tua sudah pensiun, apakah anak wajib untuk membeli kurban untuk orang tua itu? Tidak wajib. Kalau orang tua nggak mampu, nggak berkurban, nggak ada masalah. Tapi kalau anak, banyak yang ditanyakan, termasuk tadi, bagaimana Pak Ustadz kalau kami urunan ngasih duit kepada orang tua supaya berkorban? Bagus, nggak ada masalah. Tapi kalau orang tua bilang, oh saya sakit, saya butuh beli obat, jangan paksa untuk berkorban, belilah obat itu. Anda dapat pahala dari niat, ya kan? Karena Allah tidak membebankan satu jiwa kecuali sesuai dengan kemampuan. Wallahu ta'ala, apakah saya boleh minta jatah lebih hewan kurban dari jatah yang seharusnya saya terima sebagai pengorban? Jatah lebih itu niatnya akan saya berikan untuk famili saya yang di tempat lain. Sangat boleh, kan bukan untuk dirinya kan. Keluarga miskin sama, boleh tetangga atau bukan tetangga gak ada masalah. Andai kata misalkan nih, nitip, banyak nitip di kita itu hanya nitip motong.
karena dia nggak bisa motong. Lalu diambil semua dari, mangga silahkan, nanti kami yang bagikan sendiri Pak Ustaz, nggak ada masalah. Sepertiga buat dirinya, sepertiga buat tetangga, sepertiga yang buat minta, nggak ada masalah. Wallahu ta'ala alam. Tapi kalau semuanya dimakan sendiri, ngapain berkorban? Ya kan? Buat persediaan Pak Ustaz, sebentar lagi krisis katanya kan. Bagaimana caranya menolak pada saat orang tua untuk kurban atas nama kakak nenek yang telah meninggal? Mana yang lebih utama, berkorban untuk yang sudah wafat atau yang masih hidup? Yang masih hidup. Bagaimana sikap kita menghadapi mertua semacam ini? Harus diedukasi, kasih pengertian. Ya kan, kasih pengertian. Saya setiap ada yang nitip itu, saya bilang, ini atas nama siapa? Ini masih hidup atau tidak? Karena lihat beliau udah tua, kemungkinan besar ibu udah meninggal gitu. Udah meninggal Pak Ustaz? Tidak, nggak boleh. Kalau kamu mau berkorban atas diri Anda, ya kan, atas nama diri Anda, insya Allah paham. Oh gitu, ya terima kasih. Ya kan, ada yang kekeh dengan pendirian karena keyakinannya itu. Ya, saya tidak bisa maksain. Ya kan, saya tidak bisa. Yang penting tugas saya udah nyampein. Kalau dia berkeyakinan berdak karena dia ngikutin seorang pendapat seorang ustaz atau ulama, silahkan saja, nggak ada masalah. Wallahu ta'ala alam. Kalau pertanyaannya yang masih hidup atau yang sudah meninggal, tentu atas nama yang masih hidup, karena dia yang lebih butuh terhadap amal itu dan dia masih kena beban syariat. Kalau udah meninggal tentu putus amalnya, baru nyambung kalau itu kena wasiat atau diikutkan pahala oleh anak yang berkorban. Wallahu ta'ala alam. Bagaimana hukumnya jika berkorban dengan apa namanya, dengan apa itu, coba dibaca ini. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana hukumnya jika kurban dengan pertimbangan melihat harga yang ditawarkan dari panitia, karena beberapa masjid yang menawarkan harganya saja dan saya mencari yang murah? Ya misalkan gini, kita punya hak untuk bertanya, bagaimana kemudian misalkan kenapa ditentukan harga sekian? Bisa jadi itu, ya kan? Panitia ada yang memodali, dia beli gitu kan, lalu kemudian dijual sehingga ditentukan harga itu. Bisa nggak ini? Ya kan? Kita beli dulu sapinya, kita beli dulu kemudian kambingnya, lalu kemudian diperkirakan harga itu harga umum sekian, lalu kita jual dengan harga sekian, dibagi itu jadi sekian. Itu gak ada masalah, ya kan? Tapi kalau sapinya nggak ada, belum dimiliki, lalu kemudian tentukan harga, itu juga tidak masalah, dengan catatan si panitia beli sesuai dengan harga itu. Atau bisa juga akadnya ini ada biasanya biaya operasional diambil dari keseluruhan. Misalkan rata-rata kalau sapi kan 3,5 juta misalkan, lalu dia ngambil 3 juta, berarti kan 21, dipotong 3,5 juta berapa itu? 6,5 juta, ya kan? Berapa? 17,5 juta ya, 17,5 juta, berarti dia harus beli sapi dengan harga 17,5 juta. Sisanya itu buat operasional yang dibebankan kepada masing-masing 7. Nggak ada masalah. Ini tergantung dikomunikasikan dengan si orang yang mau berkorban, ya kan? Seperti itu. Nah, kalau kemudian itu sudah menjadi kebiasaan dan lumrah dilakukan di masjid itu, ya nggak perlu nanya lagi karena umumnya lakukan seperti itu gitu kan. Yang jadi masalah itu adalah ketika korban dipatok 3,5 juta per orang, berarti kan 24 sekian juta itu. Lalu kemudian dia belikan tuh, ya kan, dengan itu dengan harga yang murah, beri yang 20 juta, nggak ada akad apa-apa dengan itu kan. Lalu kemudian diambil untung 4,5 juta. Nah itu nggak boleh itu. Dia beli dengan harga harga dia, tapi apa bahasa kita itu? Jadi belum ada sapi udah ditentukan harga milik orang, itu nggak boleh, ya kan? Kecuali misalkan ada seorang nitip ke saya, ya kan?
dengan baik bisalam itu. Ini tolong beli, ya ini ada duit 20 juta, pokoknya terserah Pak Ustadz lah. Boleh nggak kayak gitu? Boleh. Antum belikan misalkan 19 juta, kan ada selisih 1 juta itu, nggak ada masalah. Karena dia serahkan ke kita kan, mau ada silakan, mau antum mengambil untung silakan. Yang penting sapi dipotong memenuhi syarat, selesai. Ya kan? Jadi tergantung apa? Akadnya itu. Tapi umumnya kebanyakan yang belum ngerti sunnah itu, mereka ngambilin dan nentuin harga, sapinya belum ada, ya kan? Mereka ngambil untung tadi itu. Apalagi udah kerjasama dengan pihak itu. Atau kemudian yang paling aman itu dengan tadi juga dapat di Bekasi, itu di kilo. Jadi begitu dibayar itu di kilo, sekilonya misalnya 60.000. Kalau ada kelebihan dari bayaran itu dia kembalikan kepada yang berkorban. Kalau mereka tidak mau dikembalikan, udahlah buat panitia aja. Alhamdulillah. Simple sebetulnya yang halal itu. Cuman masalahnya kan pengennya gede terus kita. Itu yang mengirim pada ya kan penyimpangan itu. Wallahu taala a'lam. Cukup? Ada pertanyaan dari panitia, Ustaz. Hah? Panitia, boleh Ustaz? Silakan. Karena kita juga kebetulan kan dari teman-teman RQ Al Ihsan ini ada sempat jadi panitia kurban, Ustaz. Pertanyaan yang pertama, untuk kulit, Ustaz, kita biasanya kita jual, tapi untuk alat, Ustaz. Jika sudah telanjur, jika memang tidak boleh, jika sudah telanjur, apakah kita harus mengganti dan menyedekahkan itu ke fakir miskin? Lalu yang kedua, untuk daging, bagaimana akumulasinya, Ustaz? Kita hitung dari daging ketika datang, maksudnya kita timbang dulu kambingnya berapa kilo, atau akumulasi dari kresek, Ustaz? Karena ada kulit, ada kepala, ada jeroan, Ustaz. Terus yang berkaitan tadi harga korban udah terjawab, Ustaz. Itu dua itu, Ustaz. Taib, kalau masalah daging itu ya memang idealnya kumpulin dulu daging-daging, tulang-tulang dan segala macam, jeruan-jeruan, baru dicencang, baru dibagi 3 itu. Kayak gitu idealnya demikian. Adapun kreseknya tergantung, mau dikasih 5 kilo satu orang, mah nggak ada masalah. Ya kan? Nah, kemudian berkait dengan kesalahan yang telah berlalu. Saya coba memahami dari banyak kesalahan-kesalahan sahabat di zaman Rasulullah SAW. Rasulullah itu kadang mengatakan seperti kasus dalam sholat misalkan kepada sahabat mulia Abu Bakar ketika beliau masuk ke dalam sholat pada saat ruku sambil berjalan gitu kan, kata Rasulullah, zadakallahu hirsan fala tu'id, semoga Allah menambah kesukaanmu dan jangan diulangi. Rasulullah nggak marahin dia, nggak suruh kemudian mengulang sholatnya. Kasus sahabat mulia Ammar bin Yasir ketika kemudian mengangkat hadas besarnya dengan tayamum berguling-guling di atas debu, ini namanya suci dalam debu, iya kan? Apakah Rasulullah kemudian kamu ulang lagi, kamu nggak sesuai? Enggak, beliau ajarin cara tayamum yang benar dan tidak merintahkan, udah lama itu kan. Rasulullah tidak kemudian menyalahkan hal itu. Artinya perkara yang sudah berlalu dan itu kena ketidaktahuan kita, maka perbanyaklah doa minta ampun kepada Subhanahu wa taala dengan doa Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, kena ketidaktahuan kita. Ya kan? Jadi tidak ada hukuman kena ketidaktahuan. Dan kita minta kepada Subhanahu wa taala ampunan dan kemudian perbaiki berikutnya. Ya, kambing udah dijual dan seterusnya mau diapain? Kambing udah disembelih, ya kan? Andai kata ganti, siapa yang ganti? Kena ketidaktahuan kita. Dan juga tidak ada akad dengan, kecuali kalau ada kesalahan dalam hal ini nanti tanggung jawab panitia, misalnya gitu ya. Nah baru antum lakukan itu. Kalau tidak ya enggak. Ya kan? Tinggal tahun ini jangan diulangi lagi ya gitu. Wallahu taala alam. Ini ada tambahan, Ustaz, boleh, Ustaz? Dari ya silakan. Bismillah, Ustaz, afwan, saya hendak berkurban di pesantren di daerah Sukabumi, 3 ekor kambing. 1 punya adik saya untuk di pesantren dan 2 ekor punya saya. Yang 2 ekor milik saya untuk dibawa ke Jakarta dan Bogor, tetapi hanya kulit saja yang diserahkan ke pihak pesantren. Dagingnya berarti ke
bawah Jakarta. Apakah saya perlu membayar jagal untuk kedua ekor kambing saya? Syukron. Tergantung. Kalau mereka ada ngundang tenaga profesional yang dibayar, biasa ada dana operasional buat itu motong. Walaupun saya sarankan dari sekarang itu kita dibiasakan untuk tidak dibayar. Ya kan? Kita ketika motong, Masya Allah, saya juga baru tahu kalau ada motong itu 1,5 juta. Saya bilang, mau Masya Allah itu 33 ekor sapi kali 1,5 juta lumayan. Belum kambingnya yang 500.000 katanya kan, 167. Subhanallah, itu duit semua. Tapi kita nggak ada yang dibayar. Termasuk jemaah kita juga nggak ada yang minta-minta. Saya bilang kita biasa dikoordinasikan saja, dikondisikan. Sebelum kita melakukan sesuatu, kondisikan. Ya kan, panitia pun dadakan, nggak ada kita bentuk panitia jauh-jauh hari, nggak ada. Ya, termasuk di Kalimantan saya minta per kampung itu ada 6 atau 8 orang yang diutus buat bantu kita ngurusin. Saya bilang seperti itu. Nanti ada yang tugasin satu untuk mempercepat kerja dan mempermudah juga koordinasi dan terdistribusikan. Karena saya bilang ini nggak ada freezer yang kita harus persiapkan. Bayangkan 22 ekor gitu kan. Kalau sampai kemudian nggak terdistribusikan takut bau, maka dengan diminta dari setiap kampung itu melakukannya, kerjanya cepat, selesai pulang bagikan mereka. Gitu kan? Seperti itu. Dan saya minta mereka untuk tidak dibayar. Nah, kecuali misalkan ada kondisi tertentu, misalkan belum terbiasa kambing, ada spesialis kambingnya, dan dia minta bayaran, ya saya bilang ke mananya yang punya kambing, ini ada bayar berapa Pak? 300, bayar dia. Di luar yang itu tadi itu. Karena jasa orang kan seperti di luar korbannya. Anggaplah itu sedekah seperti itu. Ya kan? Ya, karena perlu diedukasi. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum Ustadz, bila kita kurban 1/7 sapi patungan, apakah boleh 1/7 yang bagian kita bayar tersebut atas nama keluarga Ustadz? Tidak, atas nama seorang. Pahalanya otomatis keluarga dapat. Seperti itu. Afwan Ustadz, saya sempat menjanjikan kalau buat Ikhwan boleh nanya nanti pakai mic. Antum berkenan Ustadz, tapi silakan. waktu udah lewat. Boleh Ustadz. Mungkin ada yang bertanya ingin pakai mic atau tidak sempat. Oh ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Advan, sebelumnya ini berkaitan dengan kepanitiaan, bahwa selama ini kan kepanitiaan baik di masjid, musola atau di lembaga, ini sistemnya ketika memotong hewan kurban itu kemudian diberikanlah jatah pengorban, misalnya sekian kilo, biasanya 3 kilo. Nah, kemudian setelah itu untuk kewenangan distribusi bagian itu ada di panitia semuanya. Jadi pengorban cuma karena sudah mendapatkan itu sudah semua menyerahkan ke panitia. Ya. Nah, yang jadi masalah adalah kemarin kita ada diskusi mengenai jatah panitia. Ini seringkali menjadi dilema gitu Ustaz ya. Jadi apakah kemudian panitia itu mendapatkan daging itu dibolehkan? Nah, karena memang kalau biasanya kan yang dibicarakan misalnya upah pemotong. Nah, ini kan panitia nggak mendapatkan upah gitu Ustaz. Ya, nah makanya ini yang jadi dilema Ustaz. Terima kasih Ustaz. Baik, kalau memang ada upah pemotong, karena ada sebagian pakai upah pemotong, maka semua yang terlibat itu dibagi rata otomatis. Kalau ada upahnya, kan ada orang yang secara sukarela Pak ngasih duit gitu, udahlah ini buat operasionalnya, ya nggak ada masalah, jangan ditolak, apalagi kalau banyak. Ya, ini biasanya Enggak, ini di luar kurbannya. Nah, kalau misalkan berkait dengan masalah daging, ya kan, daging itu sebaiknya minta ke sohibul kurban, ya kan, jatah sohibul kurban. Pak,
misalkan ini boleh nggak sebagiannya nanti kita minta untuk teman-teman panitia, itu minta ke seluruh pengorban itu. Kata mereka oke, saya ngambil cuma hanya separohnya aja, jadi sepertiga itu misalkan jatah dia. Silakan, tinggal kumpulkan separuh dari sepertiga itu, berapa sapi, kemudian tinggal dibagi rata aja panitia. Enggak ada masalah Pak itu Pak. Ya kan? Karena Rasulullah SAW itu memberikan, kalau ini dianggap tukang jagal panitia ini, walaupun sebetulnya tidak. Al-Jazzar itu aslinya tukang daging Pak, yang profesinya itu. Nah kita panitia itu kan nggak ada yang profesi, rata-rata bukan profesi. Saya bisa motong, bisa ini segala macam, tapi bukan profesi saya itu. Ya kan? Ini yang kadang salah pahami tentang makna Al-Jazzar dalam hadis itu. Al-Jazzar itu aslinya adalah tukang daging. Di kampung-kampung dulu, mungkin sebagian sampai sekarang, orang ketika berkorban minta jasa mereka tuh. Karena nggak ada duit yang dikasih, biasanya tukang jagal itu minta kepala kalau di kampung saya, sama minta hati. Ya kan? Kepala dan hati sebagai kompensasi, itu nggak boleh. Makanya Rasul katakan wa nahnu nu'tihi min indina. Kami nanti akan beri dari milik kami. Bisa dari sepertiga yang milik si pengorban, boleh dikasih kepada tukang jagal. Ya kan? Saya tidak berpandangan wallahu taala alam panitia itu adalah masuk dalam kategori tukang jagal. Tapi dia panitia, istilahnya orang yang ditugasi sama seperti sahabat mulia Ali bin Abi Thalib. Yang diperdebatkan itu adalah dari awal itu minta jatah. Ya kan? Walaupun aslinya wallahu taala alam minta jatah nggak ada masalah, karena dia bukan tukang jagal sebetulnya. Tidak termasuk yang dilarang itu. Di situ kan ada hak sahibul kurban 1/3, ada hak tetangga 1/3, ada hak orang yang minta. Yang minta ini kan umum, Mbak. Paham maksudnya? Wallahu taala alam. Mudah-mudahan clear. Ya kan? Ya, Afan, jadi sebenarnya memang jadi ini kan sering dilema, karena ada yang bilang ini tidak boleh, nah gitu kan. Nah, sementara kan memang selama ini panitia kan memang bukan jagalnya, jadi jagal itu kan dihadirkan tersendiri, iya. Memang diupah. Ya hanya bantu saja kan? Iya, satu bantu saja. Hanya bantu saja. Ya ketika sahabat tuh yang miskin-miskin membantu pada saat itu, emang nggak dapat daging? Cuma nongol, lalu dagingnya korban Rasulullah kemana? Iya. Ini kan gitu. Karena masih saya yakin kesalahpahaman itu karena memaknai tukang jagal. Karena panitia itu kerjaannya motong-motong segala macam, dibilang tukang jagal, nggak dapat. Iya. Saya kira salah paham itu. Padahal tukang jagal itu artinya di sini adalah tukang daging. Ya kan, yang bisa motong dan jualan daging itu, yang berprofesi itu. Lah kalau kita kan musiman, Mbak. Iya. Kadang diminta, akhi, belum tenaganya tangis, datang dia. Apa dikategorikan tukang jagal? Enggak juga dia. Andai kata dia enggak datang, enggak dapat jatah, Pak. Daripada jadi panitia enggak dapat, mending di rumah tidur. Iya kan? Kalau berpikiran kayak gitu semua, siapa nanti yang ngurusin? Kalau jadi panitia saya enggak dapat, Ustaz. Mending tinggal di rumah. Ya kan, memang ada sebagian dari kita, dari Ustaz itu yang juga salah paham tentang makna Jazzar itu. Ya kan? Sehingga panitia dihukum sama-sama tukang jagal gitu. Bahkan tadi kata itu bid'ah ada panitia itu. Ya kan? Lalu yang kerjain siapa? Yang mengkoordinir siapa kemudian? Iya kan? Enggak mungkin kita di jalan, Pak, misalnya, Pak, tolong dong potongin ini. Pak, saya enggak bisa, Pak. Minta yang satu enggak bisa, ya enggak kepotong-potong. Ini saya kira terlalu sempit dalam memahami sesuatu. Ya kan? Insya Allah enggak ada masalah tukang panitia itu, karena tidak masuk dalam kategori tukang jagal. Nanti kalau misalkan tidak boleh, tanya dulu ketika sahabat mulia Ali bin Abi Thalib disuruh sama Rasulullah untuk ngurusin hewan korbannya itu, dagingnya dikemanakan itu. Sahabat yang membantu itu dapat enggak gitu? Tinggal gitu saja tanyakan, biar enggak kemana-mana larinya kan. Maksud ini baik, saya kira cukup. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.